Harusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala. Apa akibatnya? Lihat. Sampai detik ini pun masih pontang-panting. Terlalu menuruti gelora jiwa mudamu yang menurutku. Punya gairah memang, tapi tak logis. Coba kalau dulu imajinasimu tak ngawang-ngawang, gak akan sesulit sekarang keadaanku. Apa? Salahku sendiri. Enak saja kau ngomong. Kau kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dari yang lain. Terlalu percaya pada fiksi, puisi. Halah, gayamu udah seperti seniman kali berdunia. Estetika, estetika. Nih, lihat. Kau kira semua ini bisa membuatmu meraih apa yang kau impikan? Coba kalau dulu kau bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu. Berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya. Sekolah dengan baik, hidup tertib, menggemblengkan diri supaya menguasai keahlian yang lebih bernilai guna untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kamu edan-edanan dengan fiksi, puisi, seni, halah, prank. Inilah hasilnya, bergadang setiap malam demi menumpahkan segala ide, imajinasi, getaran-getaran lembut, menginspirasi, membentuk watak karakter keseimbangan. Allah! Seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya juga tidak mengerti cerita istimewa apa yang pernah saya miliki dan bisa saya banggakan. Tapi sejak guru bahasa Indonesia kami menunjukkan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasa seperti ada yang dituangkan ke dalam kepala dan hati saya, membuatnya terasa berbeda. Saya tidak bisa membenci pelajaran-pelajaran yang lain, tapi saya cinta banget dengan puisi. Novel-novel hebat dari pengarang negeri ini maupun pengarang dunia. Musik, drama, tari, lukisan, dan semua karya seni lainnya yang tak habis saya kagumi. Tapi setelah itu teman-teman di kelas menganggap saya tua lah, tua sebelum waktunya lah, gak matching dengan umur. Orang aneh katanya. Seniman anakan dan sejumlah gelar khusus lainnya saya peroleh. Teman-teman memang tidak mengucilkan saya. Mereka hanya senang mengolok-olok demi bisa tertawa lantang bersama-sama. Ya, tapi saya senang. Setidaknya saya bisa membahagiakan mereka, bukan? Apa? Aku mengacaukan hidupmu? Aku yang mengakibatkan nasib yang selalu kau keluhkan itu. Hei Nora, sorry, kau masih Nora? Atau sudah Nyonya? Oh, masih Nona? Hah? Apa?
Dengarkan saya. Di usia seperti saya sekarang, setiap orang harus membuat pilihan penting dalam hidupnya. Dan saya melakukannya. Memilih. Saya tidak mau ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seolah-olah seperti warisan. Tinggal mengulurkan tangan dan menerima apa saja yang diberikan. Lalu menjalaninya. Menjadi tua dan mati. Saya tidak mau seperti itu. Kalau orang lain tidak memilih apa yang saya pilih, itu hak mereka. Dan itu juga pilihan. Tapi saya tidak mau terus-menerus kau salahkan dengan pilihan saya ini. Saya ingin jadi pengarang, seniman. That is my choice. Jadi, kau tak bisa terus-terusan mendatangi saya dan meminta saya untuk mengubah pilihan saya ini. Tidak ada gunanya keluhan. Berhentilah merengek. Biarkan aku istirahat. Biarkan aku sempurna sebagai masa lalu. Lihat dan terima saja hidupnya sekarang. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini mungkin memang tidak menjanjikan finansial yang hebat, popularitas yang berlimpah, ataupun status yang membanggakan bagi keluarga. Tapi saya harus melakukan ini. Saya tahu, saya tidak akan mendapatkan dukungan dari siapapun. Mungkin mereka memang tidak akan menghalangi saya karena saya ini keras kepala. Tapi mereka juga tidak akan menunjukkan dukungan. Saya hanya akan dibiarkan dengan pilihan saya ini sambil diam-diam mereka berharap saya gagal. Dan mereka akan mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapat mereka lah yang paling benar. Kemudian akan berkata kepada saya, persis seperti yang selalu kau katakan. Kau bokeh? Makanya jadi anak jangan ngeyel. Benar kan, Firmus? Bagaimanapun, jadi PNS itu pilihan terbaik. Sudah banyak contoh. Jadi profesi sepertimu itu ya mesti siap susah. Kok masih nekat? Sekarang semuanya sudah terlambat. Mau ikut polisi? Mustahil. Sudah berumur. Mau ikut parpol? Gak mungkin. Paling ya cuma kebagian peran hore-hore doang. Mau merintis bisnis? Lebih-lebih gak mungkin. Gak punya modal. Pinjam uang di bank. Gak akan ada yang percaya. Mosok yang mau sodorkan fiksi-fiksimu itu sebagai jaminan? Pikiranmu itu terlalu liar. Coba saja kalau kamu melanjutkan kuliah. Ya, minimal mendapat S1 lah. Untuk mendapatkan kerja dan hidup bahagia. Mati, masuk surga. Itu yang benar. Pikiranmu itu terlalu liar. Coba saja kalau dulu kau mengikuti teman-teman sekelas. Beres SMA, nyambung kuliah. Sesudah sarjana, cari kerja. Lalu menikah. Bahagia sampai tua, mati masuk surga. Liar. Saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas. Mengapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang remaja tidak pantas punya pandangan yang melampaui batas usianya?
Apakah seorang anak remaja hanya patut berpikir tentang hal-hal yang remeh, serba permukaan? Apakah cita-cita yang dianggap benar harus selalu sesuai dengan standar hidup orang banyak? Apakah menjadi perempuan seperti saya sama artinya menjadikan diri sebagai orang gila, Sinti? Mengapa seseorang yang belajar dan bekerja tekun akan dianggap benar kalau dia jadi PNS, tentara, pegawai bank, perintis bisnis? Di luar profesi-profesi yang dianggap menjanjikan itu, seseorang akan dianggap gagal dan keliru. Apakah menjadi seorang anak remaja seperti saya sama artinya memenuhi kepalamu dengan tempat nongkrong yang asyik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertemanan di medsos, gonta-ganti status Facebook, Instagram, WA setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik? Sedang PDKT dengan siapa? Berapa kali gonta-ganti pacar atau masih jomblo? Saya tidak pernah membenci semua itu. Saya hanya tidak rela jika hanya itu isi batok kepala saya ini. Saya ingin menjalani dan melihat hidup saya dengan cara yang berbeda. Saya tidak ingin hidup saya ini terlalu penuh dengan buih. Saya ingin terus bergelora. Dan saya menemukannya di dalam puisi, musik, dalam seni. Apa itu salah? Salah. Di antara pokok-pokok Tadarti, jalan terpecah dua. Sebagai pengembara, aku tak bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memandangnya. Kupandang begitu rupa salah satunya, sampai pada semak-semak di ujung sana. Kupandangi juga yang satunya lagi. Rumputnya rapi, seperti gampang dilalui bagi yang sudah pernah melewati. Mungkin sama saja dengan yang tadi. Pada pagi hari, kedua jalan itu terlihat murni. Tak ada jejak-jejak kaki. Rumputan tegak bestari. Oh, kuputuskan. Kulalui jalan pertama esok hari. Meski tak tahu akan apa yang kutemui di ujungnya nanti. Ya, barangkali aku harus bercerita tentang duka. Suatu saat pada umur kita akan berjumpa. Persimpangan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya jalan yang jarang sekali orang lalui. Dan itulah beda kita.
tadi jalan yang gak ditempuh. Puisi dari Robert Frost. Guru bahasa Indonesia kami yang memberikannya kepada saya. Dia pernah bilang, Firius, pilihlah jalanmu sendiri. Meski tak banyak dilalui orang lain, selama ia terpaut kuat dalam dirimu, raihlah. Dan setiap hari kamu harus berkata pada dirimu sendiri, raihlah hari ini. Dari dia, saya mendapatkan banyak sekali buku-buku yang membuka isi pikiran saya. Dia juga yang membuat saya tidak takut melakoni hidup. Dengan pilihan saya ini tentunya. Lihat, saya sanggup. Dan mungkin saya akan berhasil. Akan. Mungkin. Pemilihan tenses yang salah. Lihat, ini bukan lagi future tense. Ini sudah present continuous tense. Kamu sudah gagal. Lihat saya, gagal. Kamu itu menyedihkan. Menyangka dirimu telah melakukan hal yang benar. Padahal, bisa kau lihat pada diri saya sekarang. Kamu itu sudah gagal. Kamu adalah orang yang ingin selalu ekstrinsi, beda, unik. Sementara diam-diam kau abaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Saya susah sekali mendamaikan keduanya. Mereka terus saja bertengkar. Padahal cerita ini harus saya selesaikan besok. Pihak penerbit sudah memberikan deadline. Sebenarnya, sejak 10 tahun terakhir ini, saya agak kewalahan menerima banyaknya permintaan dari para penerbit dan juga produser film. Mereka menginginkan cerita-cerita permasalahan remaja. Ya, permasalahan remaja yang lebih berbobot dan bernilai. Menginspirasi. Saya hampir kehabisan ide. Makanya, saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi malam ini saya sudah lumayan capek. Saya akan sangat menghargai apabila Anda semua berkenan memberikan ide bagaimana mengakhiri konflik dari cerita saya. Supaya tidak terlalu berlarut-larut dan saya bisa segera istirahat. Tapi, tunggu dulu. Sebelum Anda memberikan ide, izinkan saya masuk dulu sebentar. Cucu saya ingin tidur. Saya harus membacakan dongeng untuknya. Boleh ya? Permisi. Jangan berisik. Nanti mereka berdua bangun dan bertengkar lagi. Oke? Permisi ya.
Oh, kuputuskan. Kulalui jalan pertama esok hari. Meski tak tahu apa yang akan kutemui di ujungnya nanti. Tak juga tahu apakah aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita tentang duka. Suatu saat pada umur kita akan berjumpa. Persimpangan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya jalan yang jarang sekali orang lalui. Dan itulah beda kita.